Annyeonghaseyo, kembali di koreakw.com. Hari ini kita akan membahas mengapa orang asing dan orang Indonesia sukar berbahasa Korea. Yang pertama saya akan bahas. Pertama, susunan kata Korea, Inggris, dan Indonesia adalah yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, satu kosakata dalam bahasa Korea bisa diartikan banyak. Itu yang kedua. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, kenapa orang Korea tidak disukar berbahasa asing dan Indonesia? Yang pertama, susunan kata atau grammarnya yang berbeda. Yang kedua, satu kosakata dalam bahasa Korea bisa mengeluarkan arti yang berbeda. Nah, arti yang berbeda. Saya akan membahas yang pertama. Yang pertama apa tadi? Susunan kata, susunan kalimat dalam bahasa Korea dibanding dengan bahasa asing atau bahasa Indonesia juga adalah yang berbeda. Contoh, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki grammar atau susunan kata yang sama, baik dimulai dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi supaya tidak membuat sulit dimengerti, saya akan membahas tentang subjek, predikat, dan objek. Yang hanya tiga ini. Subjek, predikat, dan objek. Kita bahas. Dalam bahasa Inggris, subjek, predikat, objek dengan bahasa Indonesia adalah hal yang sama. Karena susunan kata atau grammar dalam bahasa Indonesia dan Inggris adalah yang sama, karena bahasa Indonesia sebagian besar mengambil grammar dari bahasa Inggris. Mau bahas semuanya itu nanti saja ya. Saya ingin membahas bahasa Korea dulu. Memang tidak bisa dipungkiri, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu mempunyai grammar atau susunan kata yang sama. Contoh, dalam bahasa Inggris, I eat apple. I eat apple. Sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah saya makan apel. Saya makan apel. Sama bukan? Iya, sama. Karena kebanyakan bahasa Indonesia mengambil dari adaptasi dari bahasa Inggris. Intinya seperti itu. Karena susunan kata bahasa Inggris dan Indonesia sama, jadi orang Indonesia belajar bahasa Inggris itu tidak begitu sulit. Demikian orang Inggris atau orang Amerika belajar bahasa Indonesia juga tidak begitu sulit. Tergantung kita yang mau berusaha atau tidaknya. Nah, bagaimana dengan bahasa Korea? Nah, ini adalah yang menarik. Bahasa Korea susunan katanya berbeda. Ini yang saya singgung ini sangat berbeda. Kenapa berbeda? Ini baru subjek, predikat, objek loh. Nah, saya akan membahas
Tadi Indonesia, Inggris, saya makan apel, betul? Nah, kalau di Korea adalah saya apel makan. Hah? Saya apel makan. Kok bisa begitu? Karena susunan katanya berbeda, benar. Berbeda sekali, berbeda. Yang satu dari SPO, subjek, predikat, objek. Sedangkan bahasa Korea dari subjek, objek, predikat. Terbalik bukan? Terbalik, objek dan predikat. Ini belum masuk keterangan loh. Ini belum masuk keterangan, ini baru 3 ini. Subjek, predikat, objek. Ini baru masuk, belum masuk keterangan. Apalagi ditambah keterangan. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangannya itu mau ditaruh mana? Di depankah atau di belakang? Nah, ini yang membuat susah. Maka saya kasih kesimpulan, kalau kita belajar bahasa Inggris, maksudnya kita ini orang Indonesia, belajar bahasa Inggris itu seperti kita dalam tingkatan TK sebenarnya. Dalam tingkatan TK kalau belajar bahasa Inggris. Tetapi jika kita belajar bahasa Korea, kita ibaratnya seperti bayi yang baru lahir sebenarnya. Bayi yang baru lahir. Kenapa saya mengatakan itu? Ini cuma ilustrasi saya. Karena orang Indonesia jika belajar bahasa Inggris, susunan katanya atau grammarnya sama. Jadi tidak mulai dari dasar lagi sebenarnya. Maka saya kasih kesimpulan kayak orang anak TK dalam belajar di TK sebenarnya. Jadi grammar itu kita orang Indonesia sudah mulai tahu. Grammar susunan kata Inggris itu sudah mulai tahu karena kita sehari-hari sudah mempergunakan. Tetapi bahasa Korea itu hal yang berbeda. Karena susunan kata atau grammarnya berbeda. Seperti tadi, subjek, objek, predikat. Itu terbalik sebenarnya. Terbalik, subjek, objek, dan predikat itu adalah hal yang terbalik. Makanya saya kasih ilustrasi, jika kita belajar bahasa Inggris, kita sudah masuk dalam tingkatan level TK sebenarnya, taman kanak-kanak. Sedangkan kalau kita belajar dari bahasa ke bahasa Korea, kita ibaratnya bayi yang baru lahir sebenarnya. Karena belum sama sekali mempergunakan grammarnya sama sekali. Itu yang saya kasih tahu, berikan ilustrasinya seperti itu. Nah, sudah mengerti bagaimana orang asing atau orang Indonesia suka belajar bahasa Korea? Karena itu, susunan kata atau grammarnya yang berbeda. Sudah mengerti? Nah, yang kedua, tergantung kosakata atau pertanyaan yang akan digunakan. Jadi satu kosakata yang digunakan bisa berbeda pengertiannya. Ini yang kedua. Satu kosakata dalam bahasa Korea bisa pengertiannya beda. Pengertiannya yang berbeda. Contoh, ne. Ne itu sebenarnya jawaban umumnya ya. Ya. Ne. Ya. Ne. Tapi harus simak baik-baik loh. Tergantung kalimatnya yang kalau kita pergunakan atau seseorang mempergunakan untuk bertanya dan kita menjawabnya seperti apa. Contoh, Ricky, kamu sudah makan? Ne.
Ya, sudah makan. Sekali lagi. Ricky, kamu sudah makan? Ne. Artinya ya, sudah makan. Sekali lagi. Ricky, kamu sudah makan? Ne. Artinya saya sudah makan. Selanjutnya. Ricky, cepat pukul dia. Ne. Apa? Itu ne itu seperti itu. Ne bisa diartikan sebagai apa? Tergantung kalimat yang digunakan dan nada suara yang kita keluarkan. Yang satu ne, yang satu ne apa? Sekali lagi. Ricky, sudah makan? Ne. Ya, sudah makan. Ricky, kamu pukul orang itu. Ne. Apa? Ricky, kamu mencuri barang si ayah. Ne. Apa? Ricky, kamu mencuri barang si ayah. Ne? Apa? Itu bisa diartikan sebuah. Jadi yang kedua ini, satu kosakata dalam bahasa Korea bisa pengertiannya berbeda. Sudah mengerti? Yang ketiga adalah dan lain-lain. Yang pertama tadi saya singgung. Suku kata atau grammarnya bahasa Korea dan bahasa asing adalah yang berbeda. Yang kedua, satu kosakata dalam bahasa Korea bisa memiliki pengertian yang berbeda. Yang ketiga, dan lain-lain. Soalnya masih banyak lagi yang harus kita singgung. Tapi kalau membahas semuanya, ini kan pelajaran yang lebih lama lagi dan sudah cukup belajar bahasa Korea, artinya sudah masuk level-level yang tertentu. Ini kita baru bicara soal level pertama. Susah nanti, soalnya dan lain-lainnya itu sudah masuk ke level 5 ke atas. Maka saya hanya membahas 1 dan 2 ini yang lebih jelas. Sekali lagi, mengapa orang asing atau orang Indonesia sukar belajar bahasa Korea? Demikian orang Korea sukar belajar berbahasa asing dan Indonesia. Yang satu, karena susunan kata Korea dan bahasa Korea dan orang asing dan orang Indonesia adalah yang berbeda. Itu yang pertama. Contoh, orang asing dan Indonesia, maksudnya Inggris dan Indonesia, susunan katanya atau grammarnya adalah subjek, predikat, objek. Sedangkan kalau Korea memiliki susunan kata atau grammarnya yang subjek, objek, predikat. Sekali lagi, subjek, objek, predikat. Nah, yang kedua, kosakata dalam bahasa Korea bisa memiliki arti yang berbeda. Satu kosakata bahasa Korea bisa memiliki pengertian yang berbeda. Contohnya saya tadi yang sudah berikan. Ricky, sudah makan? Ne. Ya, sudah makan. Ricky, sudah makan? Ne, sudah makan. Ricky, pengertian yang berbeda. Contohnya saya tadi yang sudah berikan. Ricky, sudah makan? Ne. Ya, sudah makan. Ricky, sudah makan? Ne, sudah makan. Ricky, sudah makan? Ne. Ya, sudah makan. Satu lagi.
Ricky, kamu mencuri barang si ayah. Ne? Artinya apa? Ricky, kamu mencuri barang si ayah. Ne? Artinya apa? Sekali lagi. Ricky, kamu mencuri barang si ayah. Ne? Apa? Maka ne dan ne itu bisa memiliki pengertian yang berbeda. Yang satu ya, yang satu apa. Mengerti? Kalau belum mengerti, silakan komen di bawah ini. Dan pesan yang bisa membuat saya lebih lagi upload video-video yang lebih berguna dalam bahasa Korea dan mengenai yang lain-lain. Sekian dari koreakw.com untuk pelajaran mengapa orang asing, terutama orang Inggris dan orang Indonesia suka belajar bahasa Korea. Demikian juga orang Korea suka belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sekian untuk pelajaran di channel ini. Untuk selanjutnya, jangan lupa sekali lagi subscribe. Terima kasih. Sekian dari koreakw.com channel ini. Annyeong.